sebelum ke museum, kita kebetulan lewat sini. Ini adalah situs kolam wudhu bersejarah yang ditinggalkan Wali Songo. Dulu adalah awal mulanya beliau mengajarkan ajaran agama Islam dari kolam sini. Karena sebelum masuk ke Masjid Agung Demak, orang-orang awam itu diperintahkan untuk cuci tangan, cuci kaki, cuci muka. Jadi belum tahu wudhu gimana, untuk dicuci saja. Kita akan memasuki Museum Masjid Agung Demak. Konon di dalam ada beberapa koleksi Al-Quran. Nuhun sewu Bapak, ini kita sudah masuk di Museum Masjid Agung Demak. Yaitu ada beberapa koleksi peninggalan leluhur kita, yaitu Raden Patah dan Wali Songo. Antara lain adalah Al-Quranul Karim, juz 15-30, tafsir. Dan ini adalah tulisan tangan Kanjeng Sunan Bonang atau Raden Maktum Ibrahim. Ini tafsirnya sudah menggunakan tinta merah yang ditulis oleh beliau. Kemudian muskaf-muskaf yang lain yang ada di hadapan kita ini semuanya adalah tulisan tangan para leluhur kita pada saat itu, para alim, para ulama. Mahasiswa sekarang tidak percaya kalau ini adalah tulisan tangan. Seperti halnya komputeran, padahal ini betul-betul tulisan tangan dari beliau-beliau yang memang menuliskan Al-Quran pada saat itu. Kemudian ini adalah contoh soko tatal tadi yang saya sampaikan di dalam masjid. Ada 2 batang seperti ini Bapak. Oh, jadi, tatal itu enggak kecil-kecil tapi itu ya, nih ya? Diameternya 5-10, ada yang 8, panjangnya juga tidak sama, diikat beliau ditumpuk ke atas sampai mencapai tingginya sama. Kemudian juga ada contoh sirap zaman wali dulu. Kita ambil sampel 1, jadi mungkin 85% sirap Masjid Agung Demak sudah kita ganti Bapak. Tambal sulam karena tidak bisa mengganti secara total, karena biayanya mungkin hampir 20 M kalau kita ganti semua, karena jumlahnya kurang lebih 52.000 sirap Masjid Agung Demak. Kemudian ini kap lampu di zaman masa pemerintahan Belanda, ini dari Pakubuwono ke-1 tahun 1710. Masehi. Kemudian ini ada gentong kong, ini berjumlah 3 Bapak Wagub, 1 di area makam untuk minum jairin jairot. Kemudian yang 2 kita simpan di sini. Ini adalah hadiah dari Putri Campa atau Putri Liang atau Putri Campa. Ya, Fatimah Zahra, Ibunda Raden Patah. Kemudian ini juga ada kentongan buatan wali abad ke-15, ini disebut kentongan kuda. Mitos itu boleh dipercaya boleh tidak. Dulu pada saat Sunan Tembayat bikin masjid dan bikin kentongan, itu terdengar kentongan Masjid Agung Demak sehingga sana juga ikut kentong. Beduk juga demikian, ditabuh dengar sampai sana. Di sana sehingga Sunan Kalijogo memerintahkan Sunan Tembayat masjidnya suruh nurunkan agak ke bawah karena dulu tempatnya adalah di atas bukit, di atas gunung, karena bertabrakan katanya seperti itu. Ini dulu pintu itu tempatnya di makam nih Bapak. Jadi dulu makam Kanjeng Sultan Fatah dan keluarga di sana ada tembok, pembatas tembok tinggi kurang lebih 2,5 meter, sehingga tidak bisa dilihat dari luar, sehingga ada pintu masuk dari dalam tajuk. Kemudian ini Bapak, tadi yang Soko Guru Masjid Agung Demak, ini kita sesuaikan tempatnya di masjid, ini dari Sunan Ampel, Sunan Kalijogo, kemudian Sunan Bonang, dan Sunan Gunung Jati. Sunan Kalijogo ini sebetulnya utuh nih, cuma karena usianya sampai sehingga keadaan sudah seperti ini Bapak. Ya Alhamdulillah Allah memberi kekuatan masih bisa digunakan untuk ibadah pada saat itu. Padahal kondisinya sudah gantung dari tempat duduk atau tanahnya. Kemudian ini adalah karya Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo itu turunan ketiga dari Ki Joko Tarub. Ki Joko Tarub itu turunan Syekh Maulana Ibrahim. Jadi beliau dulu membuat prasasti pintu bledek, disebutnya itu pintu petir, yang ditempatkan di pintu utama Masjid Agung Demak. Yang di sana sudah replika atau tiruan, tapi aslinya adalah ini. Ini adalah gambar Mustoko atau mahkota raja menunjukkan kepemimpinan. Kemudian ini adalah gambar kepala naga yang menunjukkan mungkin kekuatan. Kemudian ini Bokor Kencana dan Jambang-Jamban ini merupakan kesuburan atau kemakmuran di daerah sini. Jadi beliau sudah menggambarkan seperti itu, bahwa Raden Patah pada saat itu belum menjadi seorang sultan. Bahwa di Demak bakal ada kekuatan kerajaan. Ya, di dalam ada ini salah satu maket wakaf dari seseorang, maket Masjidil Haram mungkin sekarang sudah banyak berubah
Kemudian ini foto-foto pasca Kesultanan atau Hadipati dan Bupati Demak Bintoro. Salah satu yang pertama itu sudah Hadipati ke-15, itu adalah kakek Ajeng Kartini. Kakeknya Ibu Raden Ajeng Kartini, ya, Pangeran Condronegoro. Makamnya ada di sini, Bapak, di belakang. Ya, nanti juga bisa kita soalnya. Jadi ini bupati-bupati Demak. Ya. Oke. Kemudian silsilah, Bapak, silsilah Wali Songo, termasuk Kanjeng Sultan Fatah di dalamnya di sini. Duriahnya adalah sampai Fatimah Zahra binti Rasulullah Muhammad SAW atau dari Sayyidina Ali, yaitu Sultan Kian atau Sultan Kuntoro, ayah dari Putri Campa. Itu ternyata orang dari Gujarat Arab, namanya Syekh Maulana Jamaluddin Al-Akbar. Ternyata ibunya Raden Fatah, Putri Campa, itu adik dari Eyang Raden Asmorokondi. Itu adik kandung. Lah padahal bukan dari Campa ya? Bukan, aslinya adalah ayahnya dari, memang istri Sultan Campa itu dari Campa, dari daerah Campa. Ya. Tapi kalau sultannya, ayahnya Ibrahim Asmorokondi itu kan orang dari Gujarat Arab. Kalau maket ini, Bapak, yang ini buatan 1845 ini karena tidak berskala, sehingga banyak observasi, banyak penelitian dari mahasiswa maupun dari dinas, sehingga kita membuat yang baru untuk maket Masjid Agung Demak yang berskala. Sehingga Masjid Agung Demak kalau diperkecil adalah seperti yang sana, Bapak, bukan seperti yang ini. Yang tadi di struktur itu ya? Ya, iman, Islam, ihsan, rumus toko adalah kekuasaan Allah SWT. Ya, selanjutnya kita menuju ke makam. Di sana ada makam Raden Fatah dengan beberapa kekasihnya Allah. Kita tanya langsung siapa saja yang dimakamkan selain Raden Fatah.